Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya, dan telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk kejadian, dan menciptakan agama Islam sebagai agama yang paling lengkap dan paling sempurna di permukaan bumi ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, pembicaraan kita masih tentang orang-orang yang murtad. Firman Allah di dalam surat 2 atau surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinihi wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wa huwa fil akhirati fid dunya wal akhirati. Saya ulangi, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang murtad, wahai Kumailah, siapa yang murtad dari agamanya, wa mayyartadid minkum, siapa yang murtad di antara kamu, an dinihi, dari agamanya, fa ulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu, wahai Kumailah, dihapus seluruh kebaikanmu, yang menghafal Al-Quran, yang banyak sholat tahajud, sholat duha, terhapus Kumailah, terhapus. Habitat a'maluhum, terhapus seluruh amal kebaikanmu, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Fa ulaika humul ashabun nar, Kumailah dan kelompoknya akan menjadi penghuni api neraka, hum fiha khalidun, Kumailah dan orang-orang yang sepaham dengannya kekal di dalam neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kumailah, coba dengarkan. Sikap seperti ini sering kita temui pada orang-orang yang berpemikiran liberal. Iya. Di sini ada seorang kreator dari channel YouTube yang mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Kumailah Hakimah. Setelah melakukan penelusuran, dia menemukan bahwa misi Kumailah Hakimah ternyata adalah menjadi seorang misionaris yang didukung oleh... Ini dia kelompok misionarisnya itu. Langsung saja, yuk kita kepoin bagaimana cara channel ini menelusurinya. Jadi, Kumailah ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Akhir Februari 1992, berasal dari keluarga muslim yang taat, jadi dia sempat mondok bertahun-tahun di pesantren. Sampai sempat malah dapat bukti lulus menghafal Quran. Nah, di sisi lain, ini perempuan ada sejarah gelapnya nih. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri.
dia merasa insecure sama fisiknya selama bertahun-tahun, sampai bikin dia ngerasa rendah diri dan nggak berharga, dan ini menggiring dia sampai depresi. Nah, setelah didiagnosa, ternyata dia ngalamin depresi mayor dan kecemasan berlebih. Dan semua ini menyebabkan ini cewek berkali-kali berusaha melakukan perencanaan percobaan bunuh diri. Ya, bundir cuy. Saking besar keinginan bundirnya, dia sampai suka bikin list tentang cara-cara bundir yang terefektif dan dipresentasiin tingkat keberhasilannya. Serem bener ya. Nah, terus di fase hidupnya yang bermasalah ini dengan kepercayaan dirinya, dia berusaha untuk bisa memperbaiki diri dan kelihatan lebih cantik. Salah satunya adalah dengan cara buka kerudung tahun 2019. Buka kerudung ini dia. Balik lagi ke bilangnya nih. Akibat depresinya dan kecemasan ini, akhirnya dia harus makan obat-obatan anti depresi dan terapi. Karena depresinya ini ternyata udah berlangsung bertahun-tahun. Sampai akhirnya baru tahun 2020 dia menyatakan sembuh, udah nggak makan obat-obatan dan juga udah berhenti terapi. Terus di tahun 2023 akhirnya meninggal, dan di tahun yang sama dia mulai posting video pertamanya di YouTube. Oke, sekarang kita ngomongin channel YouTube-nya. Channelnya ini bisa dibilang dari awal emang temanya tuh konsisten banget. Di tiap videonya yang membahas tentang agama, pasti yang dia bahas selalu agama Islam. Dan dia selalu berusaha menjatuhkan dan merusak ajaran agama Islam dengan alasan-alasan yang absurd dan tidak berdasar. Tidak berdasar. Sekali lagi, Humaila diharapkan membaca buku hasil penelitian misionaris Hargib, G-I-I-B-B, Hargib, bacanya Hargib. Hargib inilah awalnya meneliti tentang ayat-ayat kekerasan di dalam Al-Quran dan kelemahan-kelemahan Al-Quran dari segi hukum, dari segi hak asasi manusia, dari segi moral, etika, dan dari segi ritual ibadah. Diteliti semuanya oleh Hargib itu untuk menjatuhkan Islam. Tapi justru dia menemukan keunggulan-keunggulan Islam dibandingkan dengan agama dia sebelumnya. Nah, beliaulah merumuskan Islam is indeed much more than a system of theology. It's a complete civilization. Islam itu bukanlah merupakan ibadah, merupakan agama, merupakan akidah ibadah di masjid saja, but it's bahkan lebih dari itu, a complete civilization. Islam itu lengkap dengan segala macam peradaban. Islam dan sains begitu lengkap. Nah, ini saya coba nih bakal buku yang saya tulis, judulnya nih Islam dan Sains by Dr. Haji Muhammad Rakib Jamari, SH, MAG, dosen ilmu agama pada ADI, Akademi Dakwah Indonesia, Yayasan Pak Muhammad Nasir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, mari kita dengarkan sedikit lagi bagaimana apa yang terjadi dan bagaimana apa saja yang dibuat oleh si Murtadin Humaila. Yang perhatiin, belum pernah dalam video-videonya yang ngebahas tentang agama, dia ngebahas tentang agama lain atau berusaha untuk menjatuhkan agama lain. Contohnya umpamanya ngomongin Kristen kayak Hindu, Buddha. Nah, ini kan jadi bikin aku curiga dong. Pertanyaan pertama di otak aku muncul, apa tujuan dia bikin channel ini sebenarnya? Apa emang dia nggak setuju dengan semua agama atau cuma Islam? Dan kayaknya
kalau dia nggak setuju sama semua agama yang ada di Indonesia, dia akan serang agama lain juga dong, bukan cuma Islam. Tapi karena dia cuma berusaha nyerang Islam, berarti emang ini channel dibikin bertujuan buat menjauhkan Islam. Lagi dong. Nah, mulailah aku telusurin dari video-video awal yang ada di channelnya. Jadi, kalau aku perhatiin, untuk seseorang yang baru bikin channel, video-video awal dari pertama aja udah dikerjain dengan cukup profesional. Dari mulai background, lighting, audio, kamera, pengeditannya. Dan ini menurut aku membutuhkan tim. Jadi aku mulai mikir nih. Nah, pertanyaan kedua, apakah ini cewek emang bikin channel pure dari dia? Nah, tidak sendiri dia. Rupanya di belakangnya ada akong-akong, ada koko-koko, amoy-amoy, nyonya-nyonya yang mensupport dia dan agar dia terus maju untuk mencari hal sisi-sisi yang sensitif di dalam Islam untuk dianggap sebagai aib di dalam ajaran Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan yang demikian. Atau emang ada yang modalin, jadi sengaja nih cewek cuma jadi buzzer doang gitu. Ini pasti dia nggak sendirian, pasti ada tim di belakangnya. Dan tim itu pasti perlu biaya dong. Jadi pasti ada yang biayain dan ngurusin timnya itu semua untuk lebih meyakinkan diri apakah channel ini emang ada yang mengkoordinasi atau enggak. Nah, aku mulai menjelajahin channel ini lebih dalam lagi. Aku mulai kasih komen di salah satu videonya tentang ayat perang di Islam. Dan baru aja komen di posting udah hilang dong. Padahal aku posting di atas jam 12 malam. Terus aku coba lagi kan, besoknya posting dengan komen yang sama. Kali ini aku rekam postingannya. Nah, ini nih postingannya. Satu hari aku cek masih aman, masih ada. Dan di hari kedua ternyata, tada, udah hilang dong. Coba deh, kalian posting komen yang membela Islam di salah satu videonya. Apakah komentar kalian bakalan di-delete kayak aku juga, atau cuma aku doang yang di-delete? Pantes, yang aku lihat di kolom komentarnya, semua komentar selalu mendukung dia untuk menjatuhkan Islam. Ternyata kalau ada yang semua menjatuhkan Islam, liyutfi'u nurallah, tujuannya adalah untuk memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah semakin menyempurnakan cahayanya. Mulai dari Las Vegas, LA, sampai ke WTC, sampai kepada New York, orang berusaha menjatuhkan Islam dengan peristiwa-peristiwa yang memalukan itu. Ternyata yang melakukannya bukan Islam. Nah, akhirnya orang mempelajari tentang Islam dan banyak mereka jadi mu'alaf masuk Islam gara-gara LA Los Angeles, gara-gara WTC 9/11, gara-gara kejadian-kejadian di New York dan daerah-daerah lainnya. Masya Allah, luar biasa. Kita lanjutkan. Islam tidak yang laptop. Nah, kalau kita menjelajahi channelnya, kita bakal ditawarin untuk berlangganan. Dan di situ, situ akhirnya kita ingin renungkan ayat Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain dari Islam, agama itu tidak diterima oleh Allah dan dia akan sampai ke akhirat nanti sebagai orang-orang yang rugi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.